Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Fitra Basara, SHMSI. Saya beserta tim terdiri dari Dr. Ira Purwitasari, SOS MIKOM, dan juga dari mitra kami dari Universitas Pembangunan Jaya, Sentia Winarti, SIKOM, MIKOM. Di sini kami baru saja menyelesaikan riset kami yang berjudul Peran dan Karakteristik Perempuan dalam Film Barbie. Izinkan saya share screen dulu. Oke, baik. Jadi di sini adalah yang sudah kami analisa adalah film Barbie dengan mempergunakan analisis semiotika Roland Barthes. Kenapa kami tertarik mengangkat film Barbie? Karena dalam film Barbie ini terdapat keunikan-keunikan sendiri yang menarik perhatian kami, seperti dominasi perempuan, dominasi kulit putih, gitu. Bahwa bagaimana perempuan itu menguasai Barbie Land. Mereka punya tempat tinggal, terus mereka juga um, warna yang mereka pakai itu dominasinya warna pink ya atau merah muda. Sedangkan laki-lakinya mereka nyaris tidak punya tempat tinggal, mereka hanya tinggal di mobil. Dan semua perempuan yang di dalam Barbie Land itu bernama Barbie. Tapi memang ada yang membedakan, misalnya stereotypical Barbie menjadi peran utama di dalam film ini. Jadi di sini stereotypical Barbie ini adalah sosok perempuan kulit putih, ya, rambut pirang, mata biru. Dia adalah yang berada di garis depan Barbie Land. Meskipun presidennya sendiri adalah perempuan kulit hitam, ya, Presiden Barbie. Dan Presiden Barbie ini tinggal di istana yang mirip sama Gedung Putih ya, hanya berwarna pink gitu ya. Dan Barbie ini sendiri diciptakan oleh juga perempuan kulit putih yang bernama Ruth Handler. Juga ada tokoh yang bernama With Barbie. Jadi memang Barbie di dalam Barbie Land ini seolah-olah juga menciptakan aturan-aturan sendiri. Mereka tuh inginnya mereka bebas dari masalah gitu. Mereka juga merasa punya hak untuk menentukan bagaimana mereka itu sendiri. Uh, Analisis ini menggunakan teori dan semiotika dari Roland Barthes yang terdiri dari dua tahap ya, tahap denotasi dan konotasi. Di mana dalam tahap denotasi ada penanda dan petanda, dan tahap konotasi ada penanda konotasi dan petanda konotasi. Di dalam second order atau tahap kedua, tahap konotasi, ada unsur mitologi, yaitu unsur ideologi apa sih yang terdapat di dalam film ini. Kalau langsung masuk ke kesimpulan, ya ada beberapa ideologi yang bisa diambil, gitu, seperti liberalisme. Liberalisme adalah kebebasan yang bersumber dari individu secara penuh. Ini bisa dipahami karena Barbie ini bisa dibilang bentuk lain dari Amerika. Amerika sendiri kan liberal ya. Jadi di sini ada kebebasan karena gedung putih ya, istana pemerintahannya seperti White House hanya berwarna pink gitu ya. Terus benderanya juga seperti bendera Amerika, hanya ya direkayasa sedikit gitu. Kemudian ada ideologi yang lain, yaitu feminisme, di mana perempuan ini mendominasi laki-laki. Karena di Barbie Land perempuan ini tampil mendominasi termasuk di pemerintahan. Kemudian ada ideologi eksistensialisme, yaitu kebebasan dalam memilih sesuai keinginan individu. Barbie dan Barbie Land diciptakan sesuai keinginan seorang perempuan kulit putih yang bernama Ruth Handler. Ruth Handler ini ada di dalam dunia nyata yang memang ditampilkan dalam film ini. Jadi memang Barbie Land itu ada dunia nyatanya atau real world, di mana real world ini apa yang terjadi di real world itu akan ada hubungannya sama yang terjadi di Barbie Land. Ras ya, ada ideologi ras, dominasi perempuan kulit putih yang berdiri di garis depan, yaitu si stereotypical Barbie.
di mana stereotypical Barbie ini perempuan kulit putih, rambut pirang, mata biru, ya, cantik dengan tubuh yang sempurna gitu. Jadi seolah memang Barbie itu begini loh gambaran ideal atau cantik dari perempuan. Yang terakhir ada ideologi fantasi, di mana hidup dalam angan-angan. Barbie dan Barbieland merupakan bentuk rekayasa di mana manusia bisa hidup tanpa akhir dan tanpa masalah. Karena itu tadi ketika Barbie ini mengalami masalah, Barbie ini seolah tidak mau. Kemudian Barbie ini ingin tampil tanpa masalah. Dan Ruth Handler juga menciptakan Barbie ini tanpa akhir cerita. Artinya Barbie ini tidak akan ada akhirnya. Kalau manusia kan pasti ada akhir ceritanya gitu. Manusia itu kan pasti akan meninggal. Karena memang kodratnya sudah seperti itu. Jadi Barbie ini seolah ingin lari dari masalah dan juga menghindari kematian. Kalau dihubungkan dengan pembelajaran, ya ini adalah riset kualitatif, termasuk riset kualitatif yang masuk ke dalam riset analisis wacana. Jadi analisis wacana itu kan terdapat varian-varian seperti analisis framing dan juga semiotika. Nah, dan juga di sini kalau dihubungkan dengan broadcasting, ya, di sini tuh film ini ada teknik-teknik pengambilan gambar ya atau mise en scene yang kita melihat dari latarnya, di mana sih itu ceritanya itu diambil gitu ya. Dan ini bisa dibilang ya di Amerika gitu. Terus wardrobe-nya. Terus juga itu kalau dilihat dari broadcasting sendiri ya, ini ada unik teknik sinematografi yang tidak akan mungkin lepas dari film, yang mana teknik sinematografi ini justru akan menyampaikan pesan yang jauh lebih maknanya itu dibandingkan dialog ya atau verbal gitu loh ya. Karena kan nonverbal itu lebih berbicara dibanding verbal. Nah, nonverbal ini melalui tadi teknik kamera, kemudian warna-warna dominan. Kalau dilihat dari warna dominannya kan pink ya, itu kan lembut gitu loh ya, romantis gitu. Nah, jadi di sini apabila yang tadi dihubungkan sama pembelajaran itu ada sinematografi ya dari film, kemudian metode kualitatif, metode penelitian kualitatif ya, itu masuk ke dalam analisis wacana, khususnya analisis semiotika dari Roland Barthes. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya selaku perwakilan tim. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.